Amal yang tidak berdampak itu tidak baik. Ada namanya ibadah, ada yang namanya muamalah. Tapi di sini ada nilai lain, ada nilai jihadnya. Kalau ibadah itu datangnya dari Allah. Kalau yang muamalat ini datangnya dari inisiatif kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin bisa sedikit Pak Kiai ceritakan tanggung jawab Pak Kiai selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah di Asuransi Jiwa Manulife Syariah Indonesia. Silakan Pak Kiai. Ya, saya kira pertama terima kasih saya sudah diangkat menjadi Ketua Dewan Syariah di Manulife. Yang pertama tentu yang ingin saya dorong adalah supaya Manulife Syariah ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara penuh. Karena kalau tidak, itu memang ada risiko, paling tidak ada dua risiko ya. Risiko pertama itu risiko reputasi. Nanti syariah tapi kok tidak syariah kan? Gitu ya, betul. Sehingga kepercayaan orang kan menjadi kurang. Oleh karena itu harus dipertahankan itu bahwa ini benar-benar syariah. Ya, yang kedua tentu pelayanannya harus baik dan sesuai dengan harapan. Karena memang tentu harapannya selain syariah, sesuai syariah, juga dapat pelayanan yang baik. Betul. Itu saya kira itu. Jadi reputasinya dua, satu reputasi, risiko reputasi, dua risiko finansial. Finansial itu kalau tidak sesuai syariah nanti tidak boleh jadi pendapatan perusahaan. Betul, betul Pak Jadi Kiai. dianggap dana sosial saja. Iya. Ya, jadi ada dua risiko. Dan yang kedua adalah pelayanannya yang terbaik. Betul. Karena tidak cukup hanya sesuai syariah saja, tapi pelayanannya tidak baik. Karena itu Manulife harus sesuai syariah dan juga memberi pelayanan yang terbaik bagi para nasabah. Luar biasa, terima kasih Pak Kiai. Memang betul dua hal itu barangkali yang utama. Ya, selain dari tentunya berprinsip syariah, tentunya juga harus memberikan pelayanan yang prima. Gitu ya Pak Kiai. Ya, betul. Nah, sebagai tokoh yang berpengaruh nih di industri keuangan syariah di Indonesia, bagaimana pendapat Pak Kiai tentang peluang dan tantangan yang ada saat ini? Sebenarnya untuk kalau industri keuangan syariah, peluangnya besar sekali ya, karena potensi kita dilihat dari umat Islam saja, itu kan 87%. Artinya potensinya besar, peluangnya besar. Tetapi ini kan belum bisa dikonversi menjadi sesuatu kenyataan. Ya. Betul. Nah itu apa peluangnya? Karena memang masih ada tantangan besar. Tantangannya itu sebenarnya dari cara pemahaman umat sendiri. Jadi mereka menganggap syariah itu, agama itu hanya di soal ibadah. Soal yang lain, soal keuangan, soal transaksi, soal ekonomi, itu menganggap itu tidak ada kaitannya dengan syariah. Ini padahal itu satu paket. Jadi ada namanya ibadah, ada yang namanya muamalah. Nah, bagian yang ekonomi syariah ini, keuangan syariah ini, itu bagian dari muamalah yang juga tidak boleh tidak dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dua-duanya. Jadi itu kalau syariah itu ya dua-duanya. Istilahnya ibadatan wa muamalatan dan muamalah. Ini yang mereka masih sepertinya ini enggak, ibadahnya udah bagus, sholatnya udah bagus, puasanya sudah bagus, tapi ininya belum. Nah ini perlu ada semacam ya edukasi ya, edukasi kepada masyarakat. Yang kedua pengenalan terhadap lembaga keuangan syariah. Jadi mereka menganggap keuangan syariah itu seperti belum bisa melayani dengan baik, belum
misalnya itu pasti di bawah standar gitu kira-kira begitu. Jadi melihat sebelah mata. Iya. Nah, itu juga salah. Padahal kita tahu bahwa lembaga keuangan syariah sekarang pelayanannya sudah bagus. Baik asuransi maupun perbankan. Betul. Semuanya tidak kalah dengan konvensional. Jadi memang ada hambatan-hambatan yang masih harus kita atasi. Betul. Sehingga pemahaman masyarakat maupun juga tentang syariahnya sendiri maupun juga tentang posisi peran daripada lembaga keuangan syariah itu harus kita betul-betul sampaikan kepada masyarakat. Betul, artinya memang edukasi tadi ya Pak Kiai ya, itu hal yang kelihatannya cukup sangat krusial ya, yang harus terus diimprove. Menurut pandangan Pak Kiai, kira-kira apa yang mungkin masyarakat bisa support gitu ya agar industri keuangan syariah ini, tadi kan ceritanya ini kembali barangkali masyarakatnya nih, masyarakat seperti apa yang bisa masyarakat lakukan agar mungkin pertumbuhan keuangan syariah itu makin signifikan improve gitu Pak Kiai. Pertama tentu dari para pegiat ekonomi syariahnya sendiri, dari semua lapisan ya, dari yang mengambil kebijakan maupun juga pegiatnya sendiri itu harus melakukan kegiatan yang membuat semacam forum-forum ya edukasi dan literasi yang lebih intensif ya, semacam kegiatan-kegiatan baik yang sifatnya lokal, nasional, ya itu memang perlu. Dan juga semangat daripada kalau asuransi tentu penyampai agentnya itu gitu ya kepada masyarakat tentang makna daripada asuransi itu sendiri. Semangatnya itu harus begini. Jadi kalau orang menjual asuransi konvensional itu hanya semata-mata kan soal bisnis. Iya. Tetapi di sini ada nilai lain, ada nilai jihadnya, ada nilai perjuangannya. Nah, oleh karena itu harus ada lebih, ya semangatnya harus lebih. Dia ada nilai bisnisnya, tapi ada nilai jihadnya, ada nilai perjuangannya. Sehingga bagi para pegiat ekonomi syariah maupun juga para pelaku usaha itu lebih. Ya. Kemudian juga para tokoh masyarakat, ulama, para asatidz. Nah, ulamanya tidak boleh diam saja. Iya. Harus juga mendorong. Harus mendorong dunia, lembaga-lembaga dari majelis ulama, dari ormas-ormas, kemudian dari pondok-pondok pesantren. Pesantren-pesantren itu jangan seperti penonton begitu. Harusnya ikut turut ya. Iya, mereka punya tanggung jawab karena sebenarnya mereka pemahaman tentang ekonomi syariah mereka lebih tahu. Tetapi yang menjalankan adalah para pelaku usaha. Betul. Nah, mereka sebenarnya ajaran yang mereka baca di kitab di dalam pesantren itu mestinya diimplementasikan di dalam masyarakat, berkolaborasi dengan pihak para pegiat ekonomi syariah, para pengusaha, kemudian edukasi dan juga literasi. Melakukan literasi terhadap masyarakat lebih intensif lagi. Betul, setuju sekali. Berarti pemerintah juga tentunya termasuk bagian yang juga harus terus membantu pendorongan edukasi dan literasi ini ya Pak Kiai. Iya. Kalau bicara tentang asuransi syariah nih, sedikit barangkali ya. Kalau kontribusi asuransi syariah ini kan buat pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini menurut pandangan Pak Kiai seperti apa dan apa sarannya agar ke depannya mungkin bisa lebih baik lagi? Ya, kontribusi asuransi syariah kan memang kecil ya. Kalau kita lihat masih kecil dibandingkan potensinya itu masih jauh sekali. Iya. Iya. Bahkan dengan keuangan syariah saja masih dengan perbankan misalnya masih belum banyak. Jadi menurut saya pertama memang masalah asuransinya sendiri. Iya. Ini masyarakat belum memahami pentingnya asuransi.
Padahal asuransi itu kan menjamin masa depan. Ada risiko-risiko yang misalnya tidak bisa diperhitungkan, itu bisa disediakan. Ya. Itu sebenarnya kalau dalam Al-Quran itu ada supaya kita itu hendaknya khawatir jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang lemah. Betul. Namanya dzurriyyatan dhi'afa. Nah, lemah ini ketika dia misalnya terhadap musibah, itu tidak ada yang mengcover, tidak yang menanggung. Karena tidak punya basis asuransi. Nah, kalau dia sebenarnya sudah siapkan, kan tidak ada kekhawatiran nanti sekolahnya, kemudian apanya, atau kerugian-kerugian yang bisa jadi antisipasinya ke depan itu. Itu yang barangkali segi pentingnya asuransi itu. Nah, asuransi syariah itu lebih penting lagi karena tadi ya ini bagian daripada hidupnya. Cara hidup kita itu kan harus sesuai dengan syariah. Betul. Ya, itu kalau saya menyebutnya itu bagaimana kita hidup itu manhajul hayat, way of life. Way of life. Iya, way of life kita atau manhajul hayat harus manhajul hayat itu sesuai dengan manhajillah, dengan jalan Allah. Jangan jalannya Allah. Way of life kita itu sesuai dengan God ways. God ways ya, jalannya Allah. Jalannya Allah. Iya, artinya kita sudah harus berjalan di jalan Allah. Kalau tidak kan di jalan di jalan setan namanya. Betul. Cuma dua ya jalan. Iya, cuma ada dua, jalan Allah apa jalan setan. Nah, asuransi kita syariah itu ya itu di jalan Allah. Keuangan syariah itu di jalan Allah. Jadi kalau kita ingin berjalan di jalan Allah, selamat dunia akhirat, ya di sini. Di asuransi syariah. Ya, itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Iya. Nah, kalau itu sudah dipahami, saya kira insya Allah asuransi syariah akan terus berkembang. Insya Allah. Ini satu hal yang menarik nih, Pak Kiai, di Manulife Syariah Indonesia ini kita punya nilai. Nilai-nilai kita itu diantaranya adalah berbagi, bertumbuh, berdampak. Itu values yang kita pakai. Kita selalu mencanangkan bahwa kami adalah perusahaan yang ingin berbagi hari ini, bertumbuh esok hari, berdampak selamanya. Itu nilai yang kita tetapkan. Ya, menurut pandangan Pak Kiai tentang nilai-nilai yang kita gunakan nih dalam berbisnis. Bagus sekali menurut saya. Berbagi dan bertumbuh, pertumbuhannya akan terjadi, proses itu akan berdampak. Amal yang tidak berdampak itu tidak baik. Sebab kalau tidak ada manfaat namanya. Ya. Karena itu yang dinilai itu manfaatnya. Makanya orang yang dikatakan orang yang terbaik, khairun nas, anfa'un nas. Orang yang memberi manfaat, memberi dampak banyak orang. Nah, jadi prinsip berbagi dan bertumbuh itu harus berdampak. Iya. Harus punya. Kalau tidak berdampak tidak punya values, tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Nilainya dampak. Menurut saya ini prinsip-prinsip yang dibangun oleh Manulife itu sesuatu yang memberikan semacam stimulan, pendorong kita untuk melakukan sesuatu. 3 hal itu harus berbagi, harus bisa menimbulkan terjadinya pertumbuhan, dan harus punya dampak positif. Luar biasa. Terima kasih sekali nih Pak Kiai. Mungkin pesan terakhir barangkali buat Pak Kiai kepada nasabah atau para pemangku kepentingan nih mungkin di Manulife Syariah Indonesia. Barangkali Pak Kiai ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan kepada para pemegang nasabah kita gitu kan, atau pemangku kepentingan di kita. Ya, saya selalu meminta supaya kita itu seperti tadi itu, kita bekerja untuk kegiatan yang keuangan syariah itu punya 2 nilai. Nilai bisnis dan nilai perjuangan, nilai dakwah. Ya, dakwah. Jadi kita dapat 2, dapat
piala lah kasarnya dan dapat pahala. Hmm. Jadi dua-dua. Dua-dua itu Iya. kita dapat ya. Kalau bahasa agamanya ada namanya thamrah ajilah wa ajran ajilan. Buah yang kita dapat sekarang dan nanti pembalasan pahala di belakang. Dua ini. Dua-duanya. Dua-dua. Nah, itu kalau kita bekerja di ekonomi syariah itu. Nah, karena itu semangatnya harus berbeda dengan orang yang hanya mengejar dunia saja. Sebab dia tidak punya harapan. Kita punya harapan di akhirat nanti. Betul. Karena itu harus bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh, dengan cara tentu pendekatan yang baik, dengan cara-cara yang menawan, gitu. Tentunya juga dengan ditawarkan produk-produk yang juga Yang produk-produk yang menarik, ya. Kita harus kreatif, harus inovatif juga. Dan ada fleksibilitas barangkali Ya, Pak betul. Kiai ya. Ya. Produk-produknya harus. Sebenarnya kan begini, kalau ibadah itu datangnya dari Allah, harus begini. Kalau yang muamalat nih datangnya dari inisiatif kita. Ya ansitah wasyariyah. Iya. Nah, cuman nanti sesuai ke inisiatif itu nanti disesuaikan dengan sesuai agama enggak? Iya. Nah, kalau tidak atau ini ada suatu produk ini belum sesuai, nah kita sesuaikan. Namanya mengalami proses pelurusan, penyesuaian. Nah, penyesuaian inilah kita mencari produk-produk yang betul-betul marketable ya apa namanya? Ya, lebih marketable, lebih fleksibel, lebih marketable juga. Fleksibel, marketable. Dia bisa lentur, bisa juga disukai oleh masyarakat. Ini memang apa dari pihak kemudian dari pihak tentu pemberi fatwa Dewan Syariah Nasional juga harus aktif ya memberikan bimbingan supaya lahir produk-produk yang variatif itu. Saya ulangi bahwa saya ajak untuk bersama-sama kita ya membersamai kita di dalam kita berkegiatan ekonomi itu supaya di jalan yang disesuaikan dengan jalan Allah. Ya. Supaya kita itu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Supaya sesuai dengan doa kita, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kalau tidak dengan sistem tidak syariah itu fid dunya saja. Iya. Hasanah. Kitanya pengennya di dunia hasanah, di akhirat juga. Akhirat juga. Ya, jalannya, way-nya, manhajnya yaitu manhaj ekonomi dan keuangan syariah. Kepada semua penonton yang sudah menonton video ini, bergabung dalam video ini, menonton video ini, mudah-mudahan ini inspirasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat buat banyak masyarakat di Indonesia, banyak keluarga di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.